Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menghadapi tim lawan yang punya kualitas lebih tinggi di asosiasi. Oke guys, jadi hari ini tim saya akan menghadapi tim tangguh asal Indonesia yaitu Nusantara FC yang tergabung di tim Asosiasi Indonesia Juara. Ya, saat ini kita akan bersaing untuk lolos ke babak final setelah di leg pertama kedua tim harus puas bermain imbang guys. Dan di leg pertama tim saya FC Buteng sukses menundukkan Lintas Sarta FC dengan susah payah dan kita menang tipis 5-4. Sementara di leg kedua ternyata kita akan menghadapi lawan yang berbeda yaitu Nusantara FC yang ternyata punya kualitas jauh lebih tinggi dari lawan yang saya hadapi di leg sebelumnya guys. Tentu pertandingan ini akan sangat menarik dan sangat menentukan untuk kedua kesebelasan, di mana kedua tim sama-sama ingin lolos ke babak final musim ini guys. Oh ya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang berminat menggunakan jasa saya untuk menangani tim atau melatih pemainnya secara individu, kamu bisa hubungi saya via WhatsApp. Dan selain itu saya rekomendasikan juga buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang barangkali mau top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan lain-lain dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Saya rekomendasikan kamu top up di Instagramnya Kiano Store, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke, jadi sebelum pertandingan berlangsung, mari kita review terlebih dahulu statistik dari kedua kesebelasan guys. Nah, di sini kita bisa perhatikan kualitas mutu keseluruhan dari kedua tim sangat timpang ya guys ya, dimana Nusantara FC memiliki kualitas mutu di angka 132,9%, sementara FC Buteng hanya memiliki kualitas mutu di angka 108,4%, atau selisihnya sekitar 24,5% dengan tim saya FC Buteng. Jelas, jika kita perhatikan dari segi kualitas mutu keseluruhan, Nusantara FC jauh lebih diunggulkan dan mereka jelas lebih difavoritkan untuk bisa mengalahkan tim saya di leg kedua. Bahkan mereka punya kualitas pemain yang jauh lebih baik di semua area, entah itu di area pertahanan, gelandang, maupun di area serangan guys. Waduh, berat, asli berat banget guys. Tapi ya, saya yakin hari ini kita mampu mengimbangi mereka dan semoga saja tim saya hoki di pertandingan kali ini guys. Oke, sementara untuk formasinya sendiri, di sini kita bisa perhatikan Nusantara FC menerapkan formasi dengan skema 4 back, yaitu formasi 4-2-3-1 untuk menghadapi FC Buteng yang menerapkan formasi 4-1-3-1-1. Ya, kedua tim sama-sama menerapkan formasi dengan skema 4 back, di mana kedua formasi ini sudah jarang sekali digunakan di game Top 11 karena kebanyakan manajer saat ini menerapkan skema 3 back dengan formasi 3-1-4-1-1 maupun formasi 3-1-5-1 guys. Sementara untuk susunan pemainnya sendiri, di sini saya masih menempatkan pemain andalan saya di line up utama, di mana saya juga masih mengandalkan Rafael Struijk sebagai ujung tombak utama. Dia akan bermain sebagai target man, sementara Marcelino Ferdinand akan bermain sebagai winger kiri untuk mengirimkan suplai bola ataupun memberikan umpan crossing untuk Rafael Struijk. Dan Nathan Zo Aon akan beroperasi di lini tengah, didampingi oleh Ivar Jenner di belakangnya guys. Jadi itu adalah beberapa pemain kunci yang saya miliki musim ini. Sementara Nusantara FC menempatkan pemain yang punya kualitas sama rata di semua area. Ya, meskipun dari segi kualitas tim mereka punya kualitas yang jauh lebih baik, tapi jika kita bandingkan dari segi kualitas mutu individu, tim saya sedikit lebih diunggulkan dari tim lawan guys. Tapi tetap saja guys, kita harus berhati-hati di laga kali ini karena satu kesalahan saja bisa menjadi petaka. Terlebih mereka punya penyerang yang sangat-sangat tajam di area depan, dan itu terbukti dari catatan gol yang sudah mereka rasakan, di mana mereka rata-rata bisa mengemas 6,5 gol di setiap pertandingannya guys. Dan bukan hanya itu saja guys, bahkan mereka juga punya pertahanan yang sangat-sangat solid, di mana mereka hanya kebobolan kurang dari 1 gol di setiap pertandingannya guys. Mantap. Nah, pemain yang harus kita waspadai kali ini yaitu striker milik Nusantara FC guys, dimana dia sudah mengemas banyak gol musim ini. Dan bahkan jika di total, striker ini sudah mengemas ratusan gol selama membela Nusantara FC guys. Wadidaw, kacau bet berat. Waduh. Ya. Jadi lawan yang akan kita hadapi memang cukup berat kali ini guys. Tapi saya rasa masih ada kelemahan yang mungkin bisa kita manfaatkan, terutama di area tengah Nusantara FC, di mana mereka belum memiliki pemain yang kreatif musim ini. Jadi jika kita bandingkan skill pemain tengah Nusantara FC versus pemain tengah yang saya miliki,
Di sini kita bisa perhatikan guys, pemain tengah yang saya tempatkan yaitu Nathan Joaon, punya atribut kreativitas yang sedikit lebih baik dari kedua gelandang tengah milik tim lawan. Jadi jika nanti Nathan Joaon sedang dalam performa terbaiknya, saya rasa dia bisa memenangkan duel di area tengah saat pertandingan berlangsung guys. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita simak bareng-bareng gameplay pertandingan antara Nusantara FC versus FC Buteng yang akan berlangsung dalam beberapa menit lagi guys. Oke, jadi sebelum pertandingan berlangsung seperti biasa, saya sudah menyiapkan tim sebaik mungkin, mulai dari melatih tim untuk mendapatkan form latihan maksimal 14x4, dan saya juga sudah memastikan susunan tim utama saya memiliki bonus ketajaman yang sempurna guys. Dan selain itu saya juga sudah memastikan kondisi pemain saya bugar dan moral mereka mantap guys. Jadi persiapannya sudah luar biasa bagus ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum paham bagaimana cara melatih tim setiap hari, kamu bisa coba cek videonya di channel saya guys. Saya rasa pembahasannya bisa sangat berarti buat teman-teman semua, khususnya kaum gratisan seperti saya. Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Nusantara FC versus FC Buteng di leg kedua babak semifinal asosiasi musim ini. Dan seperti biasa, sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Mantap guys. Oke, dan kicks off babak pertama antara Nusantara FC versus FC Buteng akan segera berlangsung guys. Dan di sini kita bisa perhatikan lawan yang kita hadapi yaitu Nusantara FC menerapkan skema formasi 4-2-3-1 versus formasi 4-1-3-1-1. Dan untuk taktiknya sendiri di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Dan kita tadi bisa melihat bahwa manajer dari kedua kesebelasan hadir di sisi lapangan mendampingi timnya masing-masing ya guys ya. Dan tentu ini menjadi pertandingan yang akan sangat sulit dan sangat sengit. Kita lihat sepakan pertama dari Rafael Struijk dari situasi bola mati, sayang sekali masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Nusantara FC. Di menit kedua skor masih 0-0 pemirsa. Lemparan ke dalam kali ini, Lestusen umpan kepada Susanto, umpan pada Wibowo, Deda berbahaya, ada Febrian di sana, bagus sekali. Hernando Ari berhasil menyerobot skuit pundak pemirsa, dan tidak ada gol yang tercipta. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan di babak pertama. Oke, kita harus tetap perhatikan di mana letak kelemahan tim lawan. Mudah-mudahan ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Nusantara FC. Rafael Struijk lagi-lagi serangannya berhasil digagalkan oleh pemain bertahan Nusantara FC. Kita lihat satu kartu kuning diberikan untuk pemain tengah dari Nusantara pemirsa. Peningkatan performa terlihat dari tim lawan. Marcelino Ferdinand umpan kepada Ivar Jenner melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Witan Sulaiman, tengah Nathan Joaon, bagus. Witan Sulaiman kembali, akankah berbuah gol? Witan Sulaiman, Ramadan Sananta. Kita lihat sayang sekali satu kesempatan gagal dimaksimalkan. Tembakan Ramadan Sananta masih bisa diblok dengan sangat luar biasa. Oke guys, lumayan sangat menegangkan. Ini adalah pertandingan yang sangat penting untuk kedua tim. Kita lihat serangan balik dilakukan oleh Deda Febrian, bagus sekali melewati penjagaan Febrian. Akankah berbuah gol? Umpan terobosan berbahaya, ada Alpian di sana, hantam saja dan oh shit, nyaris saja berbuah gol, tapi beruntung lagi-lagi Hernando Ari menjadi penyelamat lini pertahanan FC Buteng pemirsa. Benteng terakhir dari kesebelasan FC Buteng, dia bermain sangat luar biasa sepanjang pertandingan. Kali ini kita lihat Ramadan Sananta umpan pada Marcelino Ferdinand, tengah ada Rafael Struijk yang dituju, bagus sekali. Sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Wibowo pemirsa, dan kartu merah pun diberikan karena Wibowo ternyata mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua. Rafael Struijk mendapat satu kesempatan dari situasi bola mati. Kita lihat bagus sekali, Sutrisno berhasil menepis kulit bundar. Tembakan dari Rafael Struijk masih bisa ditepis dengan sangat luar biasa. FC Buteng kali ini sedikit diuntungkan karena satu pemain dari Nusantara FC diusir oleh wasit. Di babak pertama skor masih 0-0 dan jelas FC Buteng seharusnya lebih diunggulkan di laga kali ini, tapi kita belum tahu pasti akankah kita unggul atau justru kita kebobolan. Di babak pertama ada Susanto, kita lihat berbahaya, Febrian kali ini, dan nyaris saja, tapi beruntung penyelesaian yang tidak cukup baik dari Febrian. Oke, kita coba serang dari area tengah di mana satu pemain Nusantara FC diusir oleh wasit. Otomatis mereka kehilangan satu pemain tengah. Dan kita perhatikan Sutrisno memang bermain sangat luar biasa di bawah Mister Gawang Nusantara FC pemirsa. Dan Marcelino Ferdinand
Main-mainnya Dalvian di sana, umpan crossing, Deda berbahaya dan gol tercipta. Luar biasa, meskipun kita menghadapi 10 orang, tapi sayang sekali pemirsa, Nusantara FC justru mampu mengemas 1 gol di babak pertama dan membawa mereka unggul 1-0 atas FC Buteng. Kali ini tanduk saja dan Dan ini seperti pertandingan antara Korea versus Indonesia ya guys ya, dimana ya Korea diusir wasit, tapi ternyata mereka bermain sangat luar biasa. Dan ini pun dilakukan oleh Nusantara FC yang sejatinya mereka kehilangan 1 pemain, justru mereka bermain sangat luar biasa di laga kali ini. Lepsion umpan pada Susanto, umpan crossing, Deda yang dituju dan gol kembali. Kampret anjir, tapi ada sial guys. Kita lihat harusnya offside guys. Gol dianulir oleh wasit guys. Asli sulit. Mulai panik anjir. Oke. Ini mohon maaf kalau ada suara ayam kokok betok di bawah tribun penonton, karena ya selain untuk penonton, jadi di tribunnya sekalian buat peternakan juga. Oke guys, kali ini kita coba ubah skema formasi 4-1-3-2. Kita lihat apakah dengan formasi ini kita mampu mencetak gol ke gawang mereka, atau justru mereka yang akan kembali mencetak gol ke gawang tim kita di babak kedua. Oke, skema sudah berubah. Mudah-mudahan kita mampu mengalahkan mereka. Dan penjaga gawang dari Nusantara FC bermain sangat luar biasa dengan performa 8,4. Susanto kali ini mendapatkan bola, umpan ke tengah, ada Deda, berbahaya Deda. Oke, Susanto kembali, akankah berbuah gol, umpan crossing, Febrian di sana dan gol kembali tercipta. Febrian kali ini yang berhasil menggoyah gawang dari FC Buteng pemirsa. Kekacauan yang luar biasa di lini pertahanan FC Buteng membuat mereka unggul 2-0 pemirsa. Kali ini kita gunakan strategi gigi menyerang dengan gaya umpan dari sisi sebelah kiri. Mari kita lihat akankah berbuah gol. Berbahaya Marcelino Ferdinand, umpan crossing, Rafael Struijk dan gol. Rafael Struijk berhasil mengemas 1 gol untuk memperkecil ketertinggalan atas Nusantara FC. Skor berubah 2-1 pemirsa. Kerjasama yang sangat apik antara Marcelino Ferdinand dan juga Rafael Struijk yang berhasil menyambut si kulit bundar. Oke, dan sekarang mari kita berikan bonus latihan kondisi di babak kedua guys. Mari kita lihat sebagus apa lini pertahanan FC Buteng. Bisakah kita mencetak gol kembali untuk menyamakan kedudukan, atau justru Nusantara FC yang berhasil menghancurkan lini pertahanan tim kita. Ada Saputra mencoba untuk melakukan build up dari lini pertahanan, umpan jauh ke depan, ada Jeda di sana. Bagus sekali Hernando Ari keluar dari areanya dan menghentikan serangan yang dilakukan oleh Nusantara FC. Sutrisno, kita perhatikan performanya sudah mulai menurun dari yang awalnya 8,4 sekarang sudah menurun di angka 7,9 pemirsa. Tekanan kembali dilakukan Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand, umpan ke tengah, Nathan Joao yang dituju, bagus sekali. Jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Rahman pemirsa. Tidak ada kartu kali ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Rafael Struijk. Ancang-ancang Rafael Struijk dan gol. Oh tidak, ternyata sepakan keras Rafael Struijk mampu ditepis oleh penjaga gawang Nusantara FC. Kita lihat kali ini kita akan coba menggunakan gaya umpan panjang melalui area tengah pemirsa. Marcelino Ferdinand, sayang sekali satu kesempatan gagal dimaksimalkan dengan baik. Tembakan Marcelino Ferdinand ternyata terlalu lemah di hadapan penjaga gawang Nusantara FC yang bermain sangat luar biasa di laga kali ini. Pratama Arhanu lempar ke dalam Ivar Jenner, Nathan Joao, umpan benar Rafael Struijk, akankah berbuah gol? Kita lihat skill yang sangat baik Marcelino Ferdinand. Kita perhatikan umpan tengah, Nathan Joao yang dituju, berbahaya. Oke, umpan lebar kembali Rio Fahmi, bagus sekali. Ada Ramdan yang ternyata berhasil mencuri kulit bundar pemirsa. Sial, terlalu lama menguasai bola hingga akhirnya bola kembali bisa direbut. Rahman di sana, Deda berbahaya ke belakang, Ramdan, Rahman coba melakukan eco lini pertahanan dari FC Buteng. Rahman kembali, sang pengirim bola berbahaya, Febrian di sana. Widih. Gempur habis-habisan guys. Mereka bermain dengan 10 orang, tapi rasanya mereka ada 11 pemain atau 12 orang di sini guys. Kuat banget lini pertahanan dari Nusantara FC di laga kali ini. Mereka kehilangan 1 pemain, tapi mereka bermain sangat luar biasa. Dan pelanggaran dilakukan oleh Rahman kembali. Kartu kuning. Tidak ada kartu guys.
Rafael Struik kali ini ancang-ancang mundur 2 langkah. Rafael Struik dan lagi-lagi Sutrisno berhasil mengamankan si kulit bundar dan tidak ada gol yang tercipta. Skor masih 2-1 pemirsa. Kehilangan satu pemain tidak membuat Nusantara FC kehilangan motivasi. Mereka terus berusaha keras untuk bisa menghancurkan lini pertahanan FC Buteng. Marcelino Ferdinand coba mengirim bola, umpan terobosan Rafael Struik yang dituju. Bagus sekali, skema yang sangat baik. Rafael Struik, Rafael Struik berhasil mengemas 1 gol untuk menyamakan kedudukan atas Nusantara FC. Ya, perubahan taktik strategi yang sangat luar biasa langsung direspon dengan sangat apik pemirsa. Effendi kali ini melakukan pelanggaran, kartu kuning diberikan. Tendangan penalti kali ini akan dilakukan Rafael Struik. Kata-kata Rafael Struik, Rafael Struik nomor punggung 11 dari FC Buteng mampu mengemas 3 gol dan membalikkan keadaan atas Nusantara FC. Skor 3-2 kali ini FC Buteng berbalik unggul di akhir babak kedua pemirsa. Akankah Nusantara FC mampu menyamakan kedudukan atau justru kita mampu mengalahkan mereka dengan skor yang ada? Pratama Arhan kali ini umpan ke tengah, Nathan Joaon Marcelino Ferdinand yang dituju berhasil direbut dan menghasilkan serangan lebih cepat. Ada Saputra, umpan dari ke kanan, ke tengah ada Fendi di sana. Rahman berbahaya, Susanto kembali akan keluar gol. Susanto terlalu lama masuk bola. Susanto umpan pada Febrian di sana, bagus sekali Febrian dan double save yang sangat baik. Aduh, kacau banget anjir, nyaris kebobolan Pak kita. Menit 89 dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Nusantara FC ternyata tidak mampu mempertahankan keunggulannya dan justru mereka kebobolan di akhir babak kedua guys. Skor 3-2, FC Buteng menang atas Nusantara FC yang sejatinya lebih diunggulkan, tapi kita diuntungkan karena Wibowo ternyata diusir oleh wasit setelah mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua. Ini adalah pertandingan yang sangat menegangkan untuk FC Buteng guys. Nusantara FC yang jelas punya kualitas jauh lebih tinggi. Ya, mereka sempat unggul 2 gol, tapi ternyata Rafael Struik menjadi pembeda di laga kali ini dengan 3 gol yang bersarang ke gawang Nusantara FC. Dan jika kita perhatikan di sini, dari ball possession jelas Nusantara berhasil mendominasi penguasaan bola hingga 52% pemirsa, sementara FC Buteng hanya 48%. Dan dari total tembakan di sini kita ternyata jauh lebih unggul daripada tuan rumah. 23 tembakan yang dilakukan oleh FC Buteng, 13 tepat sasaran dan 3 berbuah gol, sementara Nusantara FC hanya bisa melakukan 13 kali percobaan tembakan, 8 tepat sasaran dan hanya 2 yang berbuah gol. Oke. Jadi di sini kita juga melakukan tackle yang sangat baik terhadap Nusantara FC, dan kita bisa perhatikan ya keluarnya Wibowo membuat Nusantara sebenarnya tidak ada masalah. Sebenarnya Wibowo keluar di babak pertama gak ada masalah, tapi di babak kedua setelah pemain mulai kelelahan ternyata kita mampu memanfaatkan sedikit peluang yang ada dan kita mampu membalikkan keadaan di babak kedua dan memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Oke, di sini untuk shot efisiensi jelas dikuasai oleh Nusantara FC ya guys ya. Mereka melakukan tembakan yang lebih sedikit ke gawang, tapi mereka lebih tepat sasaran. Dan untuk man of the match pertandingan yaitu Marcelino Ferdinand dengan performa 8,8, Rafael Struik 8,7, dan beruntung Hernando Ari juga main bagus di babak kedua dengan performa 7,0. Sementara Nathan Joaon juga bermain kurang maksimal, performanya 6,9. Jadi untuk pemain kunci di laga kali ini ada 3 pemain yaitu Rafael Struik, Marcelino Ferdinand dan juga Hernando Ari guys. Ini adalah pemain-pemain yang luar biasa di susunan line up utama tim saya. Sementara kita perhatikan sejatinya Sutrisno sang penjaga gawang bermain sangat baik di bawah mister gawang mereka. Kemudian Deda juga bermain bagus. Kemudian ada Febrian, Alpian, mereka bermain sangat luar biasa, tapi ternyata ya kehilangan satu pemain membuat mereka kesulitan di laga kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Coach Arif, Coach Joseph, Coach Abirab yang telah hadir di sisi lapangan menampingi timnya masing-masing dan membuat kita mendapatkan sedikit lebih banyak penguasaan bola, meskipun mereka juga punya banyak dukungan dan mereka juga dihadiri oleh manajernya masing-masing, tapi beruntung kita mampu mengalahkan mereka dengan sangat spektakuler. Ya, karena kita di sini tidak terlalu diunggulkan meskipun kita punya pemain bintang, tapi kita sempat kebobolan lebih dulu, bahkan kita tertinggal 2 gol. Tapi dengan semangat juang dan taktik strategi yang tepat untuk bisa menghancurkan solidnya lini pertahanan Nusantara FC, dan akhirnya kita mampu mengalahkan mereka dengan skor tipis 3-2.
Oke, di sini untuk gol pertama diciptakan oleh Deda. Dia bermain sangat luar biasa. Di menit ke-33 dia mampu mencetak satu gol untuk keunggulan Nusantara FC pemirsa. Lewat skema yang sangat baik, Alpian mengirimkan umpan crossing pada Deda yang langsung disambut dengan luar biasa. Satu gol tercipta di babak pertama, tepatnya di menit ke-33. Kemudian tidak lama ada problem yang sangat mengkhawatirkan dari area tengah di sini, di mana Wibowo melakukan pelanggaran keras terhadap pemain dari FC Buteng, dan di menit ke-1 dia melakukan pelanggaran keras, kartu kuning diberikan, dan di menit ke-20 dia kembali melakukan pelanggaran keras dan dia kembali mendapatkan satu kartu kuning hingga wasit terpaksa mengeluarkan satu kartu merah. Ya, dia mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua dan diusir oleh wasit pemirsa. Kemudian untuk gol kedua dari Nusantara FC diciptakan di menit ke-40. Kali ini Febrian yang menjadi momok yang sangat menakutkan untuk lini pertahanan FC Buteng. Kita lihat Deda, kemudian ini kerjasamanya sangat baik sekali. Jadi lini pertahanan FC Buteng memang benar-benar terkecoh di laga kali ini, di mana Febrian berhasil menyambut bola dengan sangat baik dan membawa Nusantara FC sempat memimpin 2-0 di babak pertama pemirsa. Tapi beruntung perubahan taktik, strategi, dan formasi di babak kedua akhirnya mampu membuat Nusantara FC kebobolan. Rafael Struik kali ini dari situasi yang cukup baik, kerjasama apik antara Marcelino Ferdinand Sananta dengan Rafael Struik membuahkan satu gol dari umpan yang sangat bagus. Rafael Struik berhasil menyambut si kulit bundar dan memasukkan bola ke gawang Nusantara FC. Skor menjadi 2-1. Kita mampu memperkecil ketertinggalan. Kemudian lama berselang, baru di menit ke-80 kita mampu menyamakan kedudukan setelah kita melakukan perubahan taktik gigih menyerang. Kita lihat dari skema serangan balik cepat ya guys ya, ada Listusen, kemudian dia mencoba memberikan umpan panjang tapi berhasil dipotong, dan Marcelino Ferdinand dengan sangat baik memberikan umpan terobosan yang sangat luar biasa, di mana ada dua striker, Sananta dan juga Rafael Struik, tapi Rafael Struik bermain sangat baik. Dia melebar ke sisi sebelah kanan tanpa pengawalan dan dia menerima bola dengan sangat luar biasa dan langsung memasukkan bola ke gawang lawannya guys. Skor 2-2, dan di menit-menit akhir di sini adalah gol penentu kemenangan dari FC Buteng dari titik putih, di mana satu pemain dari Nusantara melakukan pelanggaran keras di dalam kotak penalti, dan ini tidak disia-siakan oleh Rafael Struik yang menjadi eksekutor penendang penalti guys. Akhirnya Rafael Struik berhasil menutup kemenangan untuk FC Buteng dengan skor 3-2 di laga kali ini. Tentu ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa untuk kedua kesebelasan, dan saya mengapresiasi kesebelasan Nusantara FC yang bermain sangat luar biasa di laga kali ini. Mereka kesulitan karena mereka kehilangan satu pemainnya, yaitu Wibowo yang diganjar kartu merah di babak pertama. Sisanya mereka bermain sangat luar biasa, dan saya juga ragu misalkan tadi Wibowo tidak ada kartu merah, saya ragu kita bisa mengalahkan mereka. Jelas mereka adalah tim yang sangat bagus. Oke guys, sayang sekali ternyata tim asosiasi saya FC Buteng kalah guys. Kalah menghadapi Indonesia Juara FC guys. Meskipun di leg pertama sempat seri, tapi di leg kedua ternyata mereka bermain sangat luar biasa guys. Wadidaw. Ternyata kita harus mengakui ketangguhan Indonesia Juara FC yang lolos ke babak final asosiasi divisi berlian musim ini guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat membership NNTV11. Terima kasih buat partnership NNTV11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.